Nintendo just being Nintendo. Demi ngalahin Palworld, mereka ngajuin hak paten yang menurut gua nggak masuk akal banget, yaitu adalah hak paten summoning. Dan yang bikin kacau, patennya di-accept cuy, di-ACC. Halo, gue Dika dan ini adalah maksud dari hak paten summoning yang baru-baru ini Nintendo dapetin. Ceritanya dimulai dari tanggal 19 September 2024 di mana Nintendo dan Pokemon Company file a patent infringement lawsuit against the maker of survival adventure game Palworld, yang dimana artinya menggugat pembuat dari game Palworld, yaitu adalah Pocket Pair. Mereka menggugat karena mereka seeks an injunction and compensation for damages on the grounds that the game made by Tokyo-based Pocket Pair Inc. infringes multiple patent rights. Ya, jadi dianggap si Pocket Pair ini merugikan Nintendo karena melanggar beberapa hak paten. Namun Pocket Pair bilang kalau mereka notice mendapatkan lawsuit ini, mendapatkan gugatan ini, tapi nggak bisa menemukan paten apa nih yang mereka pakai. Jadi nggak ketemu nih. Maka dari itu Pocket Pair menolak gugatan tersebut. Tapi Pocket Pair tidak berhenti sampai di situ. Agar tidak memperkeruh suasana, Palworld membuat beberapa adjustments terhadap gamenya agar si Nintendo dan Pokemon ini tidak mengajukan gugatan lagi ke Pocket Pair. Salah satu contohnya adalah pada tanggal 30 November 2024 lalu mereka membuang the ability to summon creatures by throwing a Pal Sphere. Jadi kalau kalian yang pernah main Palworld pas early release atau pas lagi awal-awalnya ramai banget, pasti masih ingat kalau buat nangkep palnya itu pakai bola bali gondola, pakai bola-bola ya, yang mirip banget sama Pokemon. Nah, mereka remove ability itu. Selain itu juga mereka membuang fitur terbang menggunakan Pals. Sekarang cuma pakai glider. Dan semua penyesuaian ini jelas biar Nintendo nggak nyerang balik ke si Pocket Pair. Tapi Nintendo gak nyerah cuy, karena tepatnya pada tanggal 2 September 2025 Nintendo resmi mendapatkan hak paten summoning dari USPTO. Gue gak begitu paham sama apa ini USPTO, tapi yang jelas USPTO adalah federal agency yang memberikan hak paten kepada mereka yang mengajukannya. Nah, sekarang gue kasih kalian 5 detik untuk memikirkan game-game apa saja yang menggunakan mekanik summoning selain Pokemon. Sudah? Yap. Jadi game yang sudah kalian pikirkan ini bisa aja terancam. Dan semua ini karena Nintendo nggak mau melepas Palworld dari cengkeramannya. Tapi hak paten ini juga memiliki catatan dan beberapa kondisi yang ya mungkin tidak akan membuat beberapa game dev takut lah. Tapi apakah benar? Mari kita baca. Specifically, the patent describes a situation where a console or other system is being used to run a video game from storage. Yang dimana video game apapun sudah pasti kena, sudah pasti bisa kena. The players controls a character in a virtual space. Ini ambigu ya, karena video game itself is a virtual space. Maybe, just maybe, di dalam dunia game tersebut ada space yang lain, mungkin ya. Yang jelas ini menurut gue masih ambigu. The player can perform an input command to make a sub-character appear. Terus summonnya pakai apa kalau nggak pakai command? Muncul sendiri gitu, karena intuisi. If there's an enemy where the sub-character appears, the player can control a battle between the sub-character and the enemy. Ini mungkin masih bisa diakali sama game-game yang punya fitur summoning. Jadi sesudah disummon, ya udah dibiarin aja gitu. Kita nggak bisa ngendaliin. Which is stupid as fuck menurut gua. Sampai sini udah kepikiran game-game baru yang bakal terancam gara-gara deskripsi ini. Ya, tahan aja dulu ya. If there's no enemy where the sub-character appears, the sub-character will automatically move around. Oke, jadi kalau kalian summon sub-character kalian tapi nggak ada musuh, karakternya itu nggak boleh keliling kalau berdasarkan hak paten yang dideskripsikan di sini. Cuman kalau gamenya bukan game fighting tapi kebetulan kita bisa nge-summon karakter, mungkin kayak game Tycoon, kayak game bikin village, itu gimana? Kayak game apa ya yang bisa nge-summon orang-orang untuk bekerja tapi bukan untuk melawan musuh? Banyak sih ya game strategi. Dan yang terakhir adalah the player can move the sub-character to a different location on the field. And if an enemy is there, they can control a battle between the sub-character and the enemy. Sebenarnya sama aja dengan poin yang keempat, bedanya nggak ada. Namun di luar hak paten yang aneh ini, mereka bilang bahwa Nintendo can choose not to pursue any other company that decides to use it, and only do so when it feels its own IP is being
threatened. Ya oke sih, beberapa game dev bisa lolos dari ancamannya Nintendo, tetapi game dev yang kecil mungkin akan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan development gamenya kalau emang paten ini sudah ada di di lautan gitu ya. Mereka ngapain berenang ke situ? Tapi itu semua ya interpretasi gua aja dari hasil membaca berita, membaca poin-poin dari hak paten yang udah ada, maksudnya yang diberitakan ya masih terbatas dari pengetahuan umum dan logika yang gue punya. Jadi kalau teman-teman ada opini atau pendapat lain atau misalkan gue ada misinformasi, silahkan komentar aja di bawah. Menurut kalian ini Nintendo terlalu gone too far atau valid crash out ya? Gue jujur ini udah gak terlalu valid sih crash outnya, kayak NBA doang ya. Mereka ada hak untuk crash out gara-gara power waktu itu naik, cuman gak segini lah ya. Dan ya, untuk kita semua stay clean dan so.